Jadi terinspirasi. Jadi kayak dulu waktu SD tuh kayak, wah kok orang nih badannya besar tapi bisa salto-salto. Jadi kebalik orang, palanya di bawah, anaknya kebalik kaki gitu. di atas gitu. Oh gitu. Jadi kamu pengen? Nggak takut dibilang kualat? Enggak. Kan orang kualat kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dulu dari saya kecil yang nonton film itu Only the Strong, saya memang latihannya di depan rumah. Oh di gang itu? Di gang itu. Oh, Dulu di gang. saya ya dulu saya pernah share juga sama teman-teman, tapi cowok gengannya. Dulu sampai Indonesian Got Talent kita masuk semifinal. Kenapa sih harus anak kecil yang diajar? Karena gampang ngajarinnya. Selain dia lentur, berat badannya nggak terlalu berat. Jadi kalau kita pegangin gitu, kita puter-puterin nggak terlalu berat. Oh, nggak terlalu makan tenaga kamu ya? Kalau anak-anak, khususnya cewek, itu pasti fleksibel sih. Oh gitu. Hampir semua anak. Oh, lebih lentur daripada cowok ya? Iya, lebih lentur. Kalau nggak kakinya yang lentur, pinggangnya lentur. Kayak kemarin si Acil baru juara 2, dia tricking nasional. Jadi kejuaraan nasional tricking, kickboxing. Kalau sekolah ada yang misalkan ada anak cowok yang ngebully, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau aku tendang palanya. Gratis. Untuk teman-teman di daerah saya di gang itu semuanya gratis. Kalau yang pernah kamu latih yang paling tua? 75. 75? Oh, bapak-bapak apa ibu-ibu? Kakek-kakek. Kakek-kakek masih pengen belajar salto. Tujuannya apa sebetulnya ya? Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Halo Sobat Mantap, apa kabar? Wow, semangat! Hari ini luar biasa, perjuangan saya untuk kesini pun luar biasa. Bahkan bintang tamu saya hari ini juga luar biasa, karena dia pakai koper-koper kesini. Oke, senang sekali. Saya Mas Rere masih setia menampilkan yang terbaik untuk Sobat Mantap. Hari ini, walaupun di luar mendung, hujan, tapi tetap semangat untuk menjalani syuting. Dan bintang tamu kita hari ini tentu unik dan spektakuler. Siapakah dia? Halo, saya Yoga. Halo, saya Acil. Nggak kuku. Rame ya? Rame. Oke, Yoga, apa kabar nih? Kabar baik. Thank you loh mau hadir di sini ya. Sama-sama. Oke, Acil juga thank you. Kamu cantik sekali. Kamu usia berapa? Aku usia 13 tahun. 13 tahun. Wow. Oke. Ngomong-ngomong, kalian ini membawa misi apa ke sini? Olahraga Olahraga? di mana saja, sehat buat siapa saja. Oke, olahraga di mana saja, sehat buat siapa saja. Oh, oke. Pokoknya olahraga dan olahraga tentunya ya. Oke. Ke Kak Yoga dulu deh. Kak Yoga, nama lengkapnya siapa nih? Yoga Ardia. Yoga Ardian. Basic olahraganya apa dulu Aku awalnya? capoeira. Capoeira. Wow, capoeira. Saya dari Brazil juga. Saya samba. Wow. Saya tek. Paling nggak bisa saya. Oh, paling nggak bisa ya, harus main gini ya. Oke, ngomong-ngomong, awal mulanya gimana sih menekuni dunia capoeira? Ya. Itu kan lumayan jarang ya. Iya. Komunitasnya tidak begitu besar untuk di Jakarta ataupun di Indonesia. Betul. Tapi jadi eksklusif ya? Ya, betul. Sedikit jadi eksklusif. Sedikit jadi eksklusif. Oke, boleh cerita dan awalnya? Ya, awal-awal dulu itu dari film Only the Strong ya. Oh, oke. Kamu Ya. artis film? Oh, bukan, nonton kita. Oh, nonton. Oke. Jadi terinspirasi. Jadi kayak dulu waktu SD tuh kayak, wah kok orang nih badannya besar tapi bisa salto-salto. Terus luwes ya? Ya luas, terus fleksibel banget, bagus gitu. Kita memang suka jempalikan dari kecil, jadi kayak coba tiru sih awalnya. Oh, kamu dari kecil suka jempalikan? Ya, jadi nyoba niru-niru sendiri. Masya Allah, orang tua kamu tobat nggak? Sebenarnya udah ngelarang gitu. Oh, udah dilarang. Dilarang. Kok Ngapain kamu ketakilan gitu ya? Cicilan ya kan. Mau jadi apa kamu? Mendingan kamu belajar. Oke. Ya kan. Jadi dokter lah tuh, jadi apa? Sini kan jungkir balik gak jelas sekali ya kan. Nah, terus kita tetap aja bikin itu karena suka. Apa yang membuatmu jempalitan waktu itu? Ya karena suka sih. Jadi kebetulan di sekolah pelajaran itu kurang bagus nilainya, terus berusaha untuk konsentrasi juga kayaknya susah konsentrasi. Oh gitu. Ya jadi mutuskan bakatnya emang jempalitan ya. Kayaknya olahraga aja lah gitu. Bukan berhitung ya, atau ngapalin bukan ya? Bukan, udah gak bisa banget ya. Jadi karena itu
Itu Saya- sudah nonton film itu atau belum? Sudah. Film apa dulu? Only the Strong. Only the Strong Iya. itu Film capoeira pertama dulu di film capoeira ya pertama. Iya. Itu apa bintangnya siapa waktu itu? Mark Dacascos. Oh, Mark Dacascos. Iya. Oh iya, oke. Terus Jadi belajar sendiri, tapi awalnya itu belajar kan bahaya sekali. Iya, Sendiri. belajar sendiri bahaya sekali memang. Saya Oh. dulu belajar backflip aja sendiri, jatuh palanya, Oh gitu. jadi nggak bisa nengok. Oh gitu. 3 Sempet hari ya. nggak bisa nengok, sempet gitu. Oh. Nah, akhirnya singkat kata kita bikin komunitas di Jakarta. Pertama kali namanya Capoeira Street Jump Oke. tahun 2003. Oke. Udah bikin komunitas Di mana itu? di Senayan. Di Senayan ya. Udah Di cukup. GBK itu ya. Oke. Area GBK udah cukup ramai juga. Mhm. Terus kita cari nih sosok guru lagi lah. Oh awalnya cuman berkumpul aja, belajar capoeira. Cari bareng-bareng ya. Yang ngajarin siapa? Saya yang ngajar. Oh gitu. Iya. Kamu tapi sebelumnya belum pernah Belum belajar. pernah Oh cuman ini aja akrobatiknya aja. Jadi yang Oke. ada di film itu kita benar-benar belajarin semua. Oh oke. Semua gerakan yang ada di film itu, jadi benar-benar kayak acuannya itu. Oh. Jadi kita semuanya jiplak abis lah. Oh oke. Ya setelah itu bikin komunitas, kita cari master, akhirnya ketemu master dah. Oh masternya siapa? Mestre Osado dari Brazil. Dari Brasil Ya, langsung. kebetulan dia tinggal di Singapura, jadi kita bisa bolak-balik ke Singapura latihan. Oh. Yang biayai siapa waktu itu? Kita biasanya biaya sendiri. Biaya sendiri. Ya, kadang master juga panggil kita untuk show di sana, jadi barter aja. Oh gitu. Itu setelah berapa lama kalian Sekitar berkomunitas? 5-10 tahun lah. 10 tahun berkomunitas. Kalau di lead sama si coachnya itu berapa lama? Cuman 5 tahun ya. 5 tahunan. Berarti kamu udah basicnya sudah basic. ada untuk akrobatiknya. Cuman kita belajar histori, musik, Oh. jadi lebih dalam lagi. Terus komunitasnya di Asia, terus di Sama Eropa. gerakan-gerakan Iya, gerakan-gerakan gerakan basicnya Iya. ya. Oh oke. Berarti boleh dibilang kamu otodidak dari awal. Iya. Oke. Nah, oke kalau Acil. Nah, ini Acil kalau tadi Kak Yoga sudah bercerita tentang sejarah awal mulanya. Kalau Acil ketemu Kak Yoga kapan? Waktu habis pulang les. Pulang les, terus ketemu di mana? Di rumah Kak Yoga lagi latihan. Kak Yoga lagi latihan, terus kamu liatin. Iya. Kamu tetanggaan. Iya cuman beda daerah dong. Oh, beda apa? Beda kayak beda gang. Oh, gitu beda gang. Tapi kamu sering lewat ke tempatnya Kak Yoga. Sering kan tempat les aku dekat Kak Yoga. Oh, gitu. Terus apa yang kamu pikirkan waktu itu begitu ngeliat Kak Yoga jempalitan? Seru. Seru banget. Oh, gitu. Jadi kebalik orang, palanya di bawah, palanya dibalik kaki gitu. di atas gitu. Oh, gitu. Jadi kamu pengen? Nggak takut dibilang kualat? Enggak. Kan orang kualat kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kata orang tua. Terus kamu tertarik. Iya, terus aku disuruh coba kayak latihan basic akrobatik gitu kan, suruh split. Nah aku bisa, terus sama Kak Yoga ditawarin mau ikutan apa enggak, terus aku ikutan sampai sekarang. Oh gitu, sampai sekarang. Nah Kak Yoga, itu sejak kapan membuka latihan di rumah? Sebenarnya dari lama ya, dari dulu. Oh dari dulu kamu udah latihan di rumah Iya, gitu? Dari dulu, dari saya kecil yang nonton film itu Only the Strong, saya memang latihannya di depan rumah. Oh di gang itu? Di gang itu. Oh, Dulu di gang. saya ya, dulu saya pernah share juga sama teman-teman, tapi cowok gengannya. Dulu sampai Indonesian Got Talent kita masuk semifinal. Oke. Jadi 2 orang cowok dulu. Dulu Oke. aku melatih cowok 10 orang, tapi yang tersisa 2 orang. Sampai kita ke Singapura capoeira bareng, itu disponsori sama master karena terus di sana kita ikut kayak Indonesian Got Talent gitu tapi di Singapura. Oke. Ya sampai begitu kita bolak-balik ke Singapura segala. Dan sekarang anaknya udah mandiri, udah kerja bisnis sendiri. Nah sekarang akhirnya kemarin pas corona itu saya latihan sendiri di rumah. Ketemu dia. Oke. Dia muncul lagi kayak coba ajarinlah sama mereka lah gitu. Karena mereka kan pas corona memang nggak ngapa-ngapain. Nothing ya. Iya, jadi kayak mainnya lebih banyak daripada sekolahnya karena sekolah online kan. Jadi kita bagi aja lah nih. Saya bisa cuma salto, jadi Kamu yaudah, ajarin kita salto. Selain anak-anak, ada lagi tetangga yang lain? Ibunya? Oh, ibunya enggak. Bapaknya? Enggak. Hanya anak-anaknya aja. Anak-anaknya aja. Kenapa sih harus anak kecil yang diajar? Karena gampang ngajarinnya. Selain dia lentur, berat badannya nggak terlalu berat. Jadi kalau kita pegangin gitu, kita puter-puterin nggak. Oh, nggak terlalu makan tenaga kamu ya. iya, Jadi betul. biasa. Kalau misalkan seusia saya gini pengen jungkir balik latihan dari nol, Iya, bisa. yakin? Yakin. Nggak takut kecengklang? Ya kan yang keceklek yang latihan. Oh, yang latih enggak?
Kurang ajar ya. Nah, ngomong-ngomong Acil, waktu kamu ngelihat Kak Yoga latihan itu umur berapa? Umur 11 kan. Umur 11, kelas berapa waktu itu? Kelas 5, Oh, kelas 5. Terus sekarang kelas berapa? kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Berarti kamu sudah latihan sebanyak 3 tahun lebih ya? Awal-awal latihan gimana rasa badan? Enteng. Enteng. Terus bisa dilipat-lipat. Oh, bisa dilipat-lipat. Emang kamu ini ya basicnya udah lentur ya? Nggak tahu aku basicnya apa. Oh, basicnya apa nggak tahu. Gimana ceritanya untuk bisa melatih dia? Ya, jadi kalau anak-anak khususnya cewek Heeh. itu pasti fleksibel sih. Oh gitu. Hampir semua anak. Oh, lebih lentur Lebih daripada lentur. cowok ya? Iya, lebih lentur. Kalau nggak kakinya yang lentur, pinggangnya lentur. Oh gitu ya? Rata-rata anak-anak gitu, Terutama anak-anak cewek. terutama cewek. Lebih lentur. Lebih lentur. Oh, oke. Kalau cowok memang dia ada beberapa kalau yang udah sering aktivitas tuh agak kaku. Tapi ada dua kan bagian yang penting dari lompat-lompat nih, flexibility-nya pinggang sama kaki. Oke. Tapi kalau anak kecil pasti ada flexibility di antara itu. Jadi kalau kakinya nggak terlalu lentur umpamanya, pasti pinggangnya lentur. Atau kebalikannya, pinggangnya kurang lentur nih, kakinya pasti bisa splitnya gampang banget. Nah oke. Kalau kamu sudah melatih anak-anak sendiri, terus kamu juga berlatih sendiri membentuk community, kalau boleh tahu prestasi apa aja selain kamu di Singapore Got Talent itu? Untuk prestasi sebenarnya lebih banyak ke Anak-anak kan sih ya. Oke. Anak-anak kayak kemarin si Acil baru juara 2 dia tricking nasional. Jadi kejuaraan nasional tricking kickboxing. Boxing. Ya kickboxing. Kickboxing. Oh kamu Dia melatih juara 2. kickboxing juga? Enggak. Jadi mereka ini saya latih skill tendangan, skill tumbling kayak salto-salto. Kan emang kalau capoeira kan tendangannya mematikan kan? Ya, tricking. Jadi lengkap skillnya. Kemarin kebetulan ada slot 1 buat DKI Jakarta untuk kejuaraan nasional kickboxing. Oke. Untuk yang kalau lainnya tuh katanya kata lah, jadi kayak jurus gitu. Oh oke. Nah, jadi akhirnya dia cobain. Aku bilang cobain latihan kurang lebih sebulan, dapat 2 medali silver. Wih, luar biasa. Nah kalau boleh tahu Acil setelah mendapat juara, kira-kira cita-citanya pengen jadi apa sih di dunia olahraga? Kalau nggak jadi atlet mungkin aku bakal jadi pelatih atau nggak artis Kak. Oh pengen jadi artis. Artis apa? Artis apa aja? Apa aja pokoknya artis ya. Oke, artis bela diri ya kan. Apa itu film-film kolosal ya kan. Emang kamu suka ya? Suka. Oh Aku oke. suka dari kecil nonton film action. Oh dari kecil suka nonton film action. Film apa yang suka ditonton? Ada apa ya tadi tuh namanya? Apa yang di mana Magic Kitchen tuh kayak Kung Fu Hustle. Dia seneng film Kung kungfu. Fu Kung Fu kayak Hustle ya? Karate Kid gitu. Oh, Karate Kid juga suka. Itu yang menginspirasi kamu sampai sekarang. Oh, oke. Nah, setelah kamu jadi juara nih, kamu kan sekarang jadi juara, pasti kamu jago kan? Kalau sekolah ada yang misalkan ada anak cowok yang ngebully, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kalau aku tendang palanya. Iya. Pernah Pernah waktu itu. kamu diapain waktu itu? Jadi waktu itu kan kayak aku dipegang gitu kan. Nah, terus aku tampar, aku tendang palanya. Wes, bahaya nih. Terus temen kamu lepas nggak kepalanya? Enggak, Oh, cuma enggak. pingsan. Hah? Pingsan. Pingsan? Ya. Ya Allah. Sama aku dipanggil terus kata aku yang apa orang dia duluan yang megang-megang gitu. Oh, terus kamu kena hukuman nggak di sekolah? Enggak. Enggak ya, karena emang dia yang salah ya. Wih, luar biasa. Hebat ya. Pokoknya kalau apa juara mah nggak ini ya, nggak memulai dulu ya. Kalau lu macem-macem gue hajar gitu ya. Terus sekarang teman-teman kamu pada takut nggak sama kamu? Enggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Enggak, tapi udah nggak ada yang bully-bully lagi ya. Enggak ada. Nggak ada, udah tahu, udah terkenal ya. Kamu apalagi atlet ya, medali apa? Silver. Silver loh, medali perak loh, luar biasa. Nah Kak, ngomong-ngomong kan kamu ngelatih anak-anak ini, itu kan tentu ada operasionalnya. Sementara kamu tadi bilang udahlah bergabung aja. Itu gratis atau enggak? Gratis. Gratis. Untuk teman-teman di daerah saya di gang itu semuanya gratis. Oh gitu. Malah kita kasih reward mereka. Apa Jadi tuh kita biasanya beli susu, beli makanan. Kalau bisa gerakan-gerakan tertentu kita kasih hadiah berupa alat-alat olahraga, terus alat-alat sekolah kayak tas, sepatu. Kita kasih reward mereka. Oh gitu, ada rangsangannya lah ya. Yang bisa gitu. backflip nih dapat tas. Oh gitu. Yang bisa Nah, ini dapat
Itu dananya dari mana? Jadi dananya kebetulan saya ngelatih Oke. di beberapa sekolah, terus Oke. ada beberapa private juga. Oh gitu. Ya, di tempat. Di klub-klub juga. Klub kebugaran Oh, aku oke. ngelatih. Jadi ya Ngelatih apa? begitu sih. Capoeira? Ada capoeira, tricking, gimnastik. Oh, Jadi kan sekarang jarang tuh kelas-kelas itu di Iya, memang. mega gym itu. Dulu ada kan? Dulu ada banyak. Sekarang saya cari udah nggak ada. Iya, private sekarang. Pak. Sekarang private ya, lebih eksklusif lagi ya. Iya. Jadi karena dapat dari situ, terus saya merasa kayak bisa hidup nih dari skill ini gitu. Jadi Oke. saya pengen kayak cobalah bagi sama mereka. Jadi- Sekaligus regenerasi. Iya, regenerasi. Ya mungkin aja mereka kedepannya bisa lebih baik lagi dari saya. Hmm. Mungkin mereka bisa jadi pelatih atau mungkin bisa jadi atlet kedepannya kan. Atau jadi artis Atau jadi artis ya. Oh. Jadi dengan Harapan kamu apa dengan suksesnya mereka nanti? ya kalau saya sih berharap saya bisa nolong orang lebih banyak lagi. sih. Oke. Hanya itu saja Hanya itu misinya. saja. Iya, misinya cuma pengen Sharing ilmu berbagi ya? lah, ya, sharing. Wah, luar biasa. Jadi kayak menolong orang satu lebih baik lah daripada enggak sama sekali. Oke. Nah, kalau boleh tahu di komunitasmu yang sekarang di gang itu, Iya. namanya gang apa? Itu gang nggak ada namanya sih. Nggak Cuman ada. kita nama komunitasnya Indo Salto. Indo Salto. Indo Salto. Udah berapa banyak ini anggotanya? Anggotanya sekitar 15 anak 15 anak. Iya. Semua dari gang itu. dari gang itu dan sekitar lingkungan itu. Paling kecil usia berapa? 5 tahun. 5 tahun ya. Jalan aja belum lurus ya udah ngajarin salto. Nah, kalau yang paling tua usia berapa? Yang paling tua kalau untuk di gang itu paling tua 15 tahun. 15 tahun. Kalau yang pernah kamu latih yang paling tua? 75. 75. Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kakek-kakek. Kakek-kakek masih pengen belajar salto, tujuannya Iya, ya apa sebetulnya ya? Emang kamu ketemu di mana Jadi itu? dari sosial media. Oke. Jadi dia minta nomor kan. Terus dia bilang ini latihannya di mana? Saya pikir ini mungkin buat anaknya atau Oh. buat cucunya mungkin. Oke. kan. Tapi ternyata pas latihan yang datang itu dia gitu. Oh ya? Ya mau nggak mau kita ajarin kan. Enggak, kamu tanya enggak misimu apa kayak gitu? Nah, kalau akhirnya kamu sampai sekarang terkumpul itu berjalan sudah berapa lama? Untuk Indo Salto Heeh. 3 tahun. 3 tahun. Ini salah satu produkmu yang Iya, ya. sudah Sudah. sukses lah ya. Oke. Nah, selain Indo Salto, ada nggak komunitas-komunitas lain? Biasanya kan kalau ini satu community nih, bagus, exposure-nya bagus. Nanti tiba-tiba ada lagi entah itu pecahannya, entah itu Iya. apa. Karena saya pernah bergabung waktu itu di apa ya? Kalau salah Indobarian atau apa tuh? Indo Barian. Iya kan yang di GBK kan? Iya. Itu kan juga seru kan? Iya. Tapi tiba-tiba next gue di info sekarang ada loh gini ya gitu. Kalau di kamu sendiri ada kemungkinan seperti itu nggak? Ya kalau aku sih kalau momennya nanti Acil mau begitu, aku pikir nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Oke, yang penting dia menebar kebaikan lagi buat orang. Oh, yang penting berkembang. Iya. Nah, kalau sampai sekarang ini udah ada komunitas lain selain Indo Salto? Belum ada. Belum Untuk ada. sekarang baru Indo Salto aja. Baru Indo Salto ini, wow, luar biasa ya. Oke, nah sebelum Yoga bergabung di komunitas ini, selain apa? Tadinya di komunitas mana aja? Selain yang kamu sebutkan tadi. Dulu saya capoeira. Capoeira. Capoeira Pure dari 2003 saya bikin komunitas sendiri. Dari capoeira street jump, terus Oke. capoeira trick move, terus capoeira negasa, gabung lagi sama master capoeira Argology Euro. Oh, banyak ya. Banyak, jadi beberapa Aktif ya. aktif di capoeira. Dari dulu saya memang capoeira konsennya di pembelajaran, jadi pelatihan. Tapi kan memang di capoeira tuh juga nggak banyak loh di Jakarta kan, Iya. komunitinya kan. Paling kalau Andrew apa tuh komunitinya? Dia Vivo Brazil, Viva Brazil. Kalau si Volan? Poland Senzala dulu, Oh, kalau kamu? Argology Euro. Oh, Argolazio. Ya nggak banyak tapi ya itu Iya, aja. Kalau yang bermain di Jakarta Iya. dan waktu itu kan sempet memang lagi tren. Jadi apa Ya, capoeira, apa apa-apa capoeira. bareng, jadi kayak banyak. Iya, Iya. gitu ya. Padahal orangnya itu juga Itu kan. aja. Memang satu community Iya. sebetulnya ya. Oh, oke. Nah, metode latihan kamu di Indo Salto dengan anak-anak itu seperti apa? Ada program latihannya atau sejalan-jalannya? Iya, program Metode- latihannya itu biasanya kita dari kelenturan. Kita latihan kelenturan dulu setelah pemanasan. Setelah kelenturan kita latihan lompatan. Lompatan sama putaran. Terus baru kita belajar keseimbangan. Keseimbangan tuh bareng sama ketahanan ya, kayak
handstand, terus kita belajar kayang. Itu biasanya untuk awal itu biasanya 30 detik Oh gitu. tahanannya. Itu susah banget loh. Ya, jadi tahan kayang 30 detik. 30. Pelenturan aja habis latihan biasanya besoknya nggak bisa jalan. Iya, kalau anak-anak tuh enggak. Oh gitu. Lebih Iya, lentur ya. Lebih lentur. Oh. Mereka nggak perlu kita tekan, mereka udah bisa split sendiri. Oke. Jadi kayak untuk nahan kayak baru latihan, nahan 30 detik itu buat mereka gampang. Biasanya kalau mau kita latihannya sehari 2 kali, jadi seminggu udah bagus. Oh gitu. Iya, Seminggu sudah bagus ya. udah bagus. Udah lentur. Iya. Oh. Kalau aku biasanya ngajar 2 kali latihan, mereka udah aku puterin backflip. Wow. Oh ya? Iya. Tapi kan sekarang ada yang lebih mudah tuh yang pakai tali-tali. Iya. Tapi itu biasanya buat rekreasi aja sih. Oh itu buat kesenangan Iya, aja. kesenangan. Kalau mau real itu agak susah ya. Malah nggak bisa ya. Malah agak susah kalau aku bilang. Oh. Kalau kita memang ininya di dunia yang benar-benar kayak oke, kamu harus bisa ngelakuin ini di mana aja. Oke. Jadi untuk keperluan apa aja. Jadi mungkin dia suatu hari jadi entertain kayak show, itu kan nggak bisa ada matras, nggak selalu ada matras. Jadi mereka ready semua. Untuk film pun mereka ready, nggak pakai matras. Jadi memang gitu ya. didesain untuk itu. Jadi stuntman gitu ya. Iya, jadinya. iya. Jadi Banyak dong job stuntman-nya gitu. belum ada untuk sekarang. Untuk sekarang belum. Iya, Ya, oke. Karena masih anak-anak. Rata-rata film aja tawarannya rata-rata ya dewasa. Dewasa ya. Ya, Oh iya, film bertema kungfu Iya, atau kungfu. action untuk anak-anak belum ada anak-anak ya. belum ada di Indo, apalagi belum ada. Harus ke Hollywood ya. Iya. Mungkin nanti bisa. Amin. Pasti bisa sih, mereka ini bagus Gitu banget. ya. Iya. Nah, awal-awal kamu latihan, Cil. Iya. Sempet ini nggak sih sakit-sakit pinggang atau apa gitu? Pernah. Pernah ya? Nah, cuman Pernah kecengklak gak sih? nggak pernah. Nggak pernah ya? Tapi sakit-sakit pernah? Saya pernah, mungkin itu karena apa sih, latihannya mungkin kayak ada pegal-pegal dikit gitu. Kalau salah teknik gitu pernah nggak? Enggak, Nggak ya, di-lead banget sama Kak Iya. Yoga ya? safety dia. Sangat safety ya. Nah, harapan kamu dengan komunitas yang sekarang ini anak semua, harapan kamu apa untuk anak-anak ini? Ya, harapan saya mereka lebih cepat lagi berkembang ya, lebih bagus dari saya. Terus Oke. mereka bisa dapat apa yang mereka mau. Oh. Kayak sekarang ada beberapa teman-teman selain Acil kemarin udah nyobain jadi atlet kickboxing. Terus ada beberapa teman di bawahnya juga sekarang Oke. udah mulai latihan gimnastik buat nanti kejuaraan bulan Juli. Oh. Jadi mereka sekarang kita kerjasama sama Gimnastik Indonesia. Oke. Kemarin kita kedatangan federasi dari Gimnastik Indonesia. Ke gang kamu itu Ke gang kita. luar biasa. Mereka bantu kita matras, terus mereka bantu kita fasilitas buat latihan di sana gratis. Jadi sudah ada matrasnya. Udah ada semua. Jadi gym benar-benar tempat gimnastik. Udah tempat olahraga Iya, ya kita yang disiapkan. mumpuni ya. Iya, programnya juga disiapin. Terus kita sekarang lagi konsen latihan buat kompetisi bulan Juli. Jadi kita akan diturunkan untuk kompetisi bulan Juli di Indonesian Open. Di Indonesia Open luar biasa. Boleh tepuk tangan dong Juli. Kita tunggu ya, nanti kita datang ke sana nonton dan support ya. Oke. Nah, Yoga sendiri kalau dari capoeira pasti jobnya udah banyak dong ya kan, baik ngelatih, baik show ya kan. Kalau sampai masuk ke stuntman film gitu udah pernah belum? Sebelum aku dulu buat capoeira, aku stuntman dulu. Oh, sebelum capoeira Iya, stuntman. stuntman. Oh, emang profesinya sebagai seorang stuntman. Iya, dulu bareng teman-teman. Terus aku dulu wushu juga sempet. Nah, kebetulan guru wushu aku itu dia kayak fighting director gitu. Jadi ajak aku untuk jadi stuntman dulu. Jadi kamu menguasai apa aja di sini ya? Ya, aku bisa ya kayak fighting scan gitu, bikin fighting bisa. Terus tumbling, salto-salto. Oke. Terus capoeira, tricking. Oh. Terus gimnastik juga basically. Oh, banyak ya. Ya. Oh, oke. Nah, itu film apa aja yang pernah kamu bintangi? Oh, dulu sinetron sih. Oh, sinetron itu action ya? dulu waktu. Yang action itu ya? Deddy Yusuf dulu. Oh, apa yang? Zaman-zamannya dulu. Oh, yang dulu ya. Ya, Terus dulu. yang mingguan yang setiap hari muncul di stasiun TV itu. model kayak gitu. Oh, itu kamu. Ya. Oh, kebanyakan kamu ya yang Iya. action-actionnya ya. Oh, oke. Nah, yang apa? Deddy Yusuf itu apa ya? Debu ya zaman waktu dulu. itu. Iya, zaman dulu ya. Ya, ini Kak Ardila itu kan. Betul, Oh, itu kamu yang main sebagai stuntman-nya. stuntman-nya. Oke. Nah, selain digunakan untuk perfilman, kalau show-show gitu sampai sekarang masih ada nggak sih? Masih. Apa? Biasanya kita Kayak sulap gitu?
Biasanya Iya kan sulap biasanya ada gadis plastiknya. Itu apa? Bukan ya? Sulap akrobat itu. Akrobat. Akrobat ya. Jadi kita itu apa namanya? Barongsai kan suka ada. iya ada salto-saltonya. Jadi kita biasanya show itu capoeira, kalau enggak Oke. tricking, kalau enggak versi kita sendiri. Kita Tricking itu gimana sih? tricking itu gabungan gimnastik sama bela diri, Oh. sama break dance juga. Dia Wow. lebih unik lagi. Keren. Kayak apa? Aku belum pernah lihat. Boleh Harus demo nggak di lihat, sini? ya. Oke. 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 Oh, wah luar biasa. Itu yang sering buat show. Ya, sering Sampai sekarang masih ada. masih ada. Kalau dulu memang sering kebetulan saya MC kan. Dulu tuh sering banget, memang lagi tren banget. Jadi kalau pas sesi hiburan tuh pasti ada capoeira Iya, lah iya. apa. Tapi sekarang saya lihat udah jarang banget. Iya memang capoeira udah jarang. Udah nggak hits lagi ya. Iya. Sekarang lagi hitsnya Zumba ya. Zumba. Parkour juga sekarang udah mulai ada di Apa? di panggung parkour. Apa itu? Parkour tuh yang lompat-lompat, salto-salto. Oh, salto-salto itu Udah udah mulai lagi ke udah mulai, panggung. iya. Oh, oke. Kalau sirkus gitu kan suka ada tawaran nggak sih? Ya, sirkus enggak. Enggak ya? Enggak. Karena di Indonesia jarang sih ya. Jarang ya, jarang. Karena saya punya temen yang pinter gitu, salto-salto gelantungan. Dia dapet tawaran tapi tinggalnya jadi di Singapura. Iya, di luar rata-rata di luar. Di luar ya, Iya. tapi dia bergabung dengan anggota sirkus Iya. gitu. Kita juga ada tawaran sih di Bali buat Oh, gitu. sirkus, cuman kita enggak Belum bisa. Oh, di Bali ada sirkus ya? ada. Oh, oke. Ada dia ada parkour juga. Kita juga ada tawaran juga kayak mau jadi coach parkour enggak, mau jadi coach gimnastik enggak. Oh, gitu. Ya, cuman karena kita di Jakarta, fokusnya di Jakarta, jadi fokus sama teman. Fokus teman-teman dulu ya, Iya. karena banyak tanggung jawab kamu untuk Iya. anak-anak ini ya. Nah, oke, Acil. Kalau tiba-tiba kamu ditawarin jadi klub sirkus, kamu mau nggak anggotanya? Gak tahu deh. Nggak tahu deh. Belum lihat lah ya. Oh, belum pernah lihat. Kalau di sirkus kan itu yang koprol-koprol, salto-salto gitu. Belum pernah lihat ya. Oh, nah kalau Acil saat ini sudah meraih juara 2, harapan Acil ke depan. Makasih harapannya cuman pengen Pengen masuk pelan lah. Ih, kok ketawa? Aku sih pengennya ini apa nyelesain semua gerakannya. Oh, oke, mahir melakukan semua gerakan. Pengen jadi atlet nasional nggak? Kalau bisa sih boleh ya. Boleh ya. Atlet apa? Atlet apa aja yang penting atlet. Oh, atlet apa aja yang penting atlet ya. Oke, kalau tiba-tiba ditawarin jadi atlet renang, kamu bisa nggak? Aduh kayaknya nggak bisa deh. Oh, nggak bisa. Jauh ya. Lompat indah masih bisa. Oh, lompat indah gitu ya. Bisa, ya. Tadi Acil sudah meraih apa aja tadi, Cil? Aku tricking battle. Dia Tricking juara, battle. 3 kali berturut-turut tricking battle juara. Juara Juara 1 nasional ya. nasional. Nasional. Luar biasa. Terus apa lagi tadi? Sama kickboxing. Kickboxing. Ya, kamu kok tiba-tiba suka kickboxing? Gimana ceritanya, kan kamu cewek? Siapa yang menginspirasi kamu? Siapa ya? Jet Li, kakak Jet Li. Oh, kamu nonton TV, Iya. nonton film. Terus kamu pengen. Terus siapa yang melatih kamu selain Kak Yoga? Coach Fight Coach Fight. Berapa lama kamu latihan kickboxing? sebulan. Sebulan?
Terus langsung ikut kompetisi, Iya. langsung menang. Ih, ngeri. Sebulan ikut latihan langsung menang. Terus kira-kira kejuaraan apa yang ingin kamu ikuti lagi? Mungkin nanti kan kata Kak Yoga ada bulan Juli ada Indonesia Open gimnastik. Ah, ah. Pengen ikut sih. Pengen ikut. Nah, Kak Yoga, kalau misalkan ikutan gitu kan pasti harus ada dananya, harus ada sponsornya. Dari mana pendanaannya? Ya kalau kemarin aja kita sponsorin, saya yang sponsorin. Oh, Jadi Indosat tuh memang supporting bareng mereka, dari ongkosnya juga kita support. oh gitu. Ya dari semua sampai makanannya. Semuanya. Iya. Termasuk supporternya. Ya. Temen-temennya. Nah, kan kalau sponsor biasanya kan berharap ada feedback. Apa yang kamu harapkan dengan mensupport mereka? nggak ada. Kalau saya sih cuman pengen berbagi aja, karena saya saya dulu kecil latihan salto-salto ini nggak tahu ternyata ini bisa jadi pekerjaan ya. Oke. Ya hobi, tapi saya nggak merasa kerja juga. Jadi aku pikir ini cukup, terus aku pengen berbagi sama mereka gitu loh. Ya mereka pengen jadi atlet, ya kita support, coba kita coba dulu. Terus kemarin kan kickboxing, nih sekarang ada gimnastik. Terus saya bilang aku mau coba gimnastik karena mereka umurnya masih kecil juga kan. Jadi ya cobain aja dulu semua. Nanti mungkin dia bisa putuskan sendiri dia mau kemana. Kita tetap support. Selagi saya bisa, saya support sendiri. Oh, luar biasa. Nah, kalau Acil, gerakan apa sih yang paling kamu suka dalam semua yang kamu kuasai? On off backflip. Apa itu on off backflip? Backflip. Apa itu? Kayak apa? Ke belakang nggak pakai tangan. Coba dong, sini pengen lihat. Ah, Bisa kan? Bisa. Sini coba pengen lihat. Coba. bisa. Kak Rere kan belum tahu. Coba ayo sini. Bisa Kak. Bisa ini. Coba kan. Kecil. Hah? Kecil. Dari sini ke sini. Bisa ya? Dan Hah? Oh, aduh, udah. Jangan nggak lihat gue. Tampilin aja, tampilin. Kan Rere pengen lihat tadi, walaupun tadi udah. Di sini biasa bisa yang gini doang. Kayak sekarang tuh yang grup apa girl band Nona kan dia. Oh iya. Terus gitu. Bisa kan? Coba sini. Coba saya lihat. Pengen coba dong kameranya agak jauh. Ini yang kayak girl band Nona itu ya. Coba. Bisa kan? Coba bisa nggak? Iya. Bisa tuh. Munduran Entar dulu sayang. sini nih. Mantap sini nih, ini. Nah, gitu nih. Nah, oke. Siap. Maju dikit. Ya, ini. Oke, siap. Segitu. Oke, siap. Sudah? Udah. Pas? Ya. Nah, ini kayang nih. Ini kayang. Ya, ini dia bisa pakai satu tangan nih. Oh, pakai satu tangan bisa. Tuh. Oh, luar biasa. Coba terus balik. Mau kick over, Cil? Apa? Nggak tahu. Coba. Atau bangun sih, terserah. Ke sana, Kak. Wih. Wih, luar biasa. Sini Cil, thank you. Wah, keren banget ya Cil. Wah, berarti kalau kamu lagi diomelin mama bisa ngumpet dimanapun ya, karena kamu bisa melipat-lipat tubuhmu ya. Nah, ada pengalaman yang paling tidak bisa kamu lupakan nggak Cil, waktu kamu berkompetisi atau melakukan gerakan-gerakan itu? pernah sempat. Apa itu? Jadi aku kan ikut metal tricking. Oke. Nah terus aku tuh kayak pas ngeliat di rumah video kayak tangil banget kayaknya. Siapa? Kamunya? Oh, kamu malu sendiri ngeliat gayamu. Kan lagi show. Kalau lagi show emang harus all out kan? Tangil banget Kak. Oh, dan itu yang nggak bisa kamu lupakan. Enggak Terus next kamu nggak mau tampil tengil gitu? mau sih. Nggak tetap mau. Keren. Nah, kalau Kak Yoga sendiri ada momen-momen yang paling tidak terlupakan nggak dalam kamu entah show, entah melatih anak-anak, entah ya selama kegiatan kamu? Iya, dulu kalau show sih saya dulu jeblos panggungnya. Pernah ya? Salah jeblos. Karena kan mounting gitu ya. Jeblos pernah. Pernah. Kalau ngajarin anak-anak palingan pas lagi salto tuh celananya robek. Itu biasa ya. Makanya kita kalau latihan suka harus pakai yang stretch atau legging ya. Nah, itu rata-rata banyak sekali yang gitu. Tapi kan kalau dari dulu kan capoeira nggak ada kostum legging, capoeira pakai celana biasa. Iya, celana. Iya kan? Capoeira. Itu makanya jadi kejadiannya suka robek ya. Nah, kan
kamu sampai sekarang masih di gang. Ya. Apakah kedepannya kamu tetap ingin di gang itu atau mungkin ingin punya studio sendiri? Ya mungkin kalau momennya nanti ada kesempatan kita pengen punya studio juga sendiri. Oh gitu. Tapi Atau untuk mungkin sekarang karena teman-teman kita fokus sama teman-teman di gang, Heeh. terus mereka tinggal di situ, jadi kita masih tetap latihan di gang sampai saat ini sampai masih. saat ini, dan mungkin sampai mereka nanti jago-jago Oh. barengan bikin studio, mungkin itu bisa. Ada harapan nggak sih kamu dari perhatian dari Pemda atau dari pemerintah gitu untuk perkembangan adik-adik ini? Ya kemarin sempat dihubungi dari asisten wakil gubernur, Oke, ya untuk katanya mereka mau pantau kita, mau datang, oke. tapi belum ada tindak lanjut. Heeh. Terus juga ada dari dinas Dispora, Mm-mm. terus dibilang mau minta bantuan apa nih, tapi sampai saat ini kita bilang kita belum bisa mengajukan untuk minta apa. Oh, Karena kenapa? Kan karena tinggal bikin data. opsinya ya opsinya agak susah ya. Gitu ya. Ya karena aku kan di sini kayak sama teman-teman tuh sosial kan pengen ngasih. Jadi kita kalau ditanya set butuh bantuan apa gitu kan, bisa nggak kita kirim matras? Kita matras nggak bisa karena kita latihnya di jalanan. Ya kita nggak bisa simpan matras juga. Daerah kita suka banjir walaupun Oke. cuma sebentar. Oke. Terus kalau tempat gimana? Nah tempat itu saya mau, tapi saya pikir harus ada di area itu Tidak karena jauh-jauh. iya karena tuh teman-teman kan masih kecil-kecil. Kalau daerahnya jauh kita nggak bisa, untuk orang tuanya nggak bakal bolehin untuk mereka latihan. Oh, kejauhan ya. Kejauhan, Sementara betul, kebanyakan asli. cewek-cewek ya. Ya, jadi harus ada opsi lain. Jadi Oh. itu. Jadi sampai sekarang Sampai- pilihannya ya udahlah ya Ya, di gang situ Iya, aja. Senyaman apa kalian semua berlatih di gang? sangat nyaman. Oh, sangat nyaman. itu tempat kita lahir dari kecil. Oh, oke. Jadi buat kita itu udah cukup banget. Udah cukup. Ditambah lagi kemarin dukungan dari Gimnastik Indonesia, kita dikasih matras yang bagus sekali. Mm-mm. Itu udah lebih dari cukup buat kita. Oh, kalau haus tinggal pulang ya. Iya. Indo apa Salto. tadi? Indo Salto sendiri sudah pernah berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain? Belum Belum ada ya. belum ada. Hanya Paling ke tricking aja ya. ke tricking aja. Oke. Tricking sama gimnastik lah sekarang udah mulai. Oh, oke. Nah, kalau nih yoga sendiri emang berarti suka sama anak-anak ya? Iya, aku Suka anak-anak ya? main sama anak-anak. Baik sama anak-anak. Nah, kalau nih ada anak-anak lain dari komplek lain, Ya. nggak di gang kamu, tapi pengen ikutan belajar, atau mungkin dari misalkan dari kompleknya Kak Govin yang dari Kemanggisan sana Ya. gitu, pengen belajar di tempat kamu, boleh nggak sih? Iya, untuk di gang kita belum bisa terima teman-teman dari daerah lain karena tempatnya terbatas. Ya, itu keterbatasan tempat. Jadi kalau mau ada dari anak lain takutnya mengganggu warga sekitar. Soalnya sekarang aja kita sebenarnya sudah cukup mengganggu mereka. Ada komplainan nggak sih dari tetangga Sebenarnya sekitar? ada, tapi karena saya tinggal di situ, terus dari kecil memang udah pecicilan, jadi kayak mereka maklumin. Ya udahlah biarin aja gitu. Terus buat teman-teman lain yang mau latihan, kita buka latihan untuk publik di GBK Senayan Oh, tiap hari apa? tiap hari Minggu Tiap hari Minggu jam 4 sore. 4 sore. Dia buka komunitas di sana ya. Latihan di sana. Jadi siapa aja boleh datang. Bisa DM Instagram kita. Oh gitu. Jadi buat sobat mantap yang ingin putra-putrinya latihan atau bapaknya latihan boleh ya? Boleh. Boleh. Itu datang ke GBK tiap hari Minggu jam 4 ya. Di sana memang banyak komunitas ya. Banyak. Itu gratis ya? Oh enggak, Oh enggak. Jadi bayar. ada donasi. Iya, ada donasi. Donasi atau berbayar? Berbayar. Berbayar ya, Bayar. bulanan gitu. Iya. Berapa? Per datang kita 175. 175. Berapa lama latihannya? 1 jam 90 menit. Oh gitu. 1 jam 90 menit, 90 hampir 2 menit jam. Oh 90 menit. Iya. Itu juga udah capek banget ya. Iya. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Teman-teman, ada yang mau tahu ya? Kak Govin mau ikut latihan? Presto lah. Kalau tulang lunak bisa gak sih ikutan Kak? Kalau nggak ada tulangnya nggak bisa. Berat badan pengaruh nggak? Tapi ya. Oke, jawab dulu. Ya, berat badan sebenarnya pengaruh. Dulu Pengaruh. saya pernah
ngelatih, Heeh. terus ada orang yang kayak kurus, Heeh. terus dia gemuk, Heeh. terus ada yang sedang kan. Heeh. Terus dia tanya pas latihan, saya kira-kira biasanya berapa lama? Oke. Nah, yang kecil ini saya bilang ya sebulan bisa. Oke. Ya, yang agak sedang saya bilang 2 bulan bisa. Heeh. Nah, yang agak gemuk saya bilang ini, wah, 2 kamu tahun. kayaknya setahun belum tentu bisa. Tapi ternyata sebulan kemudian terus dia nanya setelah latihan, nih, apa yang harus saya lakuin? Saya bilang latihan di rumah begini-begini. Nah, ternyata yang bisa duluan itu yang gemuk. Malah yang gemuk. Ya, berarti tekad ya. Iya, jadi tergantung orangnya sebenarnya. Nah, tapi ini kalau kebetulan saya pernah waktu itu mendatangkan beberapa pemain capoeira yang langsung dari kedutaan waktu itu pas itu orang-orang Brazil beneran. Iya. Itu gede-gede, iya kan, tinggi-tinggi, tapi lincah gitu, ya kan? Iya. Berarti sebetulnya itu tidak pengaruh ya Nggak masalah pengaruh, ya. berat badan. Iya, nggak terlalu pengaruh. Soal dulu ada di Indonesia aja ada Capoeira Jogja, itu namanya Aan 120 kilo bisa salto. Bisa salto. Bisa salto. Itu dia latihan otodidak. Otodidak. Iya, Capoeira 120 Jogja. kilo. Iya. Kayak bola beko ya, pung. Legend itu. Legend ya. Capoeira. Oh, tetap juga- lincah ya. Kita juga ngeliat itu dia nggak Nggak muscle gitu nggak muscle ya. nggak. Jadi bener-bener bulat ya. Iya, tapi bisa salto ke belakang gitu bisa. Wih, Iya, luar kita biasa. tendangannya juga bagus. Oh, oke. Jadi sebetulnya bukan masalah fisik ya, Iya. tapi lebih kemauan dan Mauan latihan ya. Iya. Oke. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, nah mungkin ada tip atau trik buat teman-teman yang ingin belajar. Ya, buat teman-teman yang mau belajar, Heeh. kalau kalian mau belajar sendiri, Heeh. pastikan kalian dapat referensi gerakan-gerakan dasar yang bagus. Di mana dapatnya? Dia biasa bisa dari sekarang mungkin kalau di YouTube daerah-daerah ada ya? dari YouTube ya. Hmm. Pastikan latihan dasar dulu. Oh. Jadi jangan langsung ke intinya nih. Kayak umpamanya backflip nih. Oh. Kita langsung belajar salto tuh biasanya pasti jatuh. Pasti jatuh ya. Jadi latihan lompatannya dulu, latihan rollingnya dulu, latihan perut dulu, latihan muscle-muscle yang perlu. Jadi nanti kalau momennya udah siap, baru kalian bisa cari tempat yang benar-benar aman, mungkin pakai kasur lah atau pakai apa, baru dan jangan lupa ada pendamping. Mungkin temen yang berusaha pegangin bagaimana caranya supaya kalian minim cedera. Karena memang ini gerakan lumayan berbahaya risiko ya. cedera tinggi. Oke, don't try this at home. It's very dangerous. Gitu. Gitu. Harus ada pendampingan. Iya. Oke, Kak Yoga dan Acil. Acil ya. Oke, sudah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Kak Rere mau bermain-main dengan Kak Yoga ya dan Acil, boleh jawab bareng ya. Ini permainan kata. Kalau Kak Rere sebut satu kata, apa yang ada di benak kalian langsung keluarkan ya. Oke, nggak sama nggak apa-apa jawabannya ya. Asal keluar. Satu kata saja. Salto. Indo. Satu ya. Indo. Backflip. Backflip. Gula. Jawa. Pasir. Cedera. Ringan. Lutut. Tukang. Tukang sayur. Mie ayam. Makan mulu ya. Merah. Muda. Merah. Merah apa ya? Banteng. Oke. Dingin. Es. Kulkas. Gang. Sempit. Salto-salto. Oke, salto. Oke, tadi kita beri pertanyaan salto, Kak Yoga bilang Indo. Indo salto ya. Itu satu-satunya komunitas ya yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia yang ada di gang. Yang ada di gang Iya, itu satu-satunya. Yang ada salto-salto. Mungkin teman-teman bisa ikutan juga untuk beberapa komunitas lain. Kalau saya menghimbau aja bikin kelas sosial. Oke, kenapa? Karena itu akan sangat membantu buat orang-orang lain. Oh. Jadi sebanyak teman-teman dari kita di Indonesia ini banyak banget komunitas, komunitas profesional, mungkin komunitas olahraga atau yang lainnya. Itu mereka mementingkan kayak ya udah komunitas ini aja gitu. Coba kalau momennya setiap komunitas itu punya kayak kelas sosial gitu, itu akan lebih baik aja. Oke, akan lebih baik ya. Iya. Jadi semua bisa belajar. Iya, semua bisa Kita belajar. menemukan bibit-bibit Betul. baru. Walaupun nggak banyak, tapi seenggaknya bisa membantu orang lain. Wow, luar biasa misinya, boleh tepuk tangan dong. Nah, tadi Acil tadi bilang salto
Yang 5. Backflip. Kamu demen ya salto ya? Kok di rumah juga suka salto-salto? Iya. Oh, luar biasa. Backflip gitu ya? Nggak takut kecengklak? Ya kan mama tukang urut, Kak. Oh, ada kan saya tukang urut. Iya. Mamanya. Oh, mamanya tukang urut. Iya. Jadi kalau kecengklak diurut mama. Enak banget, fasilitas ada semua ya. Lengkap. Oke, tadi gula Kak Yoga bilang Gula Jawa. gula Jawa. Kamu bilang apa? Gula pasir ya. Bukan bunga pasir bukan ya? Bukan. Oke, gula pasir ya. Tahu nggak bunga pasir apa? Tai kucing. Cedera. Tadi Kak Yoga bilang ringan. Kalau Acil? Lutut. Pernah cedera lutut? Nggak pernah. Nggak pernah, alhamdulillah. Kalau Kak Yoga pernah cedera ya? Cedera lutut aku. Di lutut ya? Oh, pernah ya? Pernah. So kalau cedera gitu harus vakum berapa lama? Aku dulu 5 tahun 5 tahun. Terus selama 5 tahun ngapain? latihan. Latihan kan nggak Jadi, bisa. Jadi dulu nggak boleh latihan kan sama dokter kan. Selama beberapa bulan malah kaku kakinya. Oke. Jadi akhirnya ya dilatih setelah beberapa bulan gitu 1 tahun kita nih kok nggak ada kemajuan nih malah kaku. Jadi kita akhirnya stretch sendiri. Oke. Setelah akhirnya pulihnya itu gara-gara ya kita latih, masalahnya kita latih. Harus dilatih ya? Dilatih, jadi sakit tapi kita memang bener tekuk, nggak bisa nekuk kita paksa tekuk. Oh gitu, Stretch. biar kembali ya? Iya kembali, terus kita latihan akhirnya squat sampai pistol squat. Oke. Kayak gitu akhirnya pulih. Oh oke. Oh gitu ya. Justru resepnya seperti itu ya? Iya, harusnya jadi kalau ya? didiemin dia malah makin Makin kaku, makin nggak lurus, bisa ya? dilurusin nggak bisa, diinin. Kalau kan dokter kan kayak nggak boleh gerak. Nah, istirahat dong. Istirahat itu dia kaku malah. Seminggu itu udah nggak bisa dilurusin, nggak bisa ditekuk. Oh, jadi tipsnya seperti itu. Iya, kalau saya sih Kalau mendingan cedera justru di-stretch. malah coba dilatih harus aja dilatih, tetap. stretch, harus digerak. Tapi kan namanya cedera kan ada luka. Ya, Otomatis kalau buat gerak kan jadi nggak sembuh-sembuh. iya mungkin ada beberapa hari ya intensitasnya harus dikurangi ya. Jadi kayak umpamanya mulai dari gerakan sedikit. Kalau enggak dia kaku, nggak bisa. Kayak saya dulu begitu. Jadi malahan lebih lama banget pemulihannya. Gitu ya. Iya, Oh, oke. Nah, terus tadi bilang tukang, tadi bilang apa? tukang Sayur. Ini tukang sayur, ini mie ayam. Memang suka mie ayam, Acil? Iya, saya setiap Suka banget ya? Habis latihan makan mie ayam lagi. Oh, setiap habis latihan makan mie ayam, enak ya. Iya. Oke, kalau merah tadi Kak Yoga bilang apa tadi merah? Merah jambu, Merah muda. merah muda. Iya, merah muda. Kalau Acil? Banteng. Kamu suka banteng ya? Enggak. Asal aja. Oh, asal aja. Kamu mau terjun ke dunia politik ya? Oke, kalau dingin tadi bilangnya apa? Acil? Es. Kulkas. Kalau gang tadi Gang sempit. gang sempit. Kamu salto. Kalau udah di gang dia mainnya salto ya. Iya. Oke. Nah, Kak Yoga, kalau sekarang Mas Rene nanya nih, kalau boleh dibilang Kak Yoga ini lebih suka dibilang apa? Stuntman kah? Atau atlet kah? Atau coach kah? Atau apa sebetulnya profesi yang paling nyaman buat Kak Yoga saat Iya, ini? aku sebenarnya sih aku juga nggak mau juga dipanggil kayak coach gitu. Oke. Karena aku nggak berasa ngajarin mereka sih. Terus? Jadi aku banyakan tuh main aja. Oh, ajak main mereka. Ajak main. Jadi malah saya lebih banyak belajar dari mereka. Oh gitu ya? Ya, mereka tuh lebih banyak menginspirasi saya daripada Oke. saya ngajarin mereka. Oh, oke. Terus teknik-teknik juga banyak yang baru gara-gara saya ngajarin mereka. Oh, I see. Oh, jadi ketemu teknik-teknik Iya. baru. Mau teknik-teknik baru kayak hal-hal yang sulit. Jadi kayak orang-orang tuh banyak banget di sosmed kita Heeh. yang ini, ini bahaya banget, ini banget. Memang iya itu berbahaya, tapi Oke. mereka ini terlatih Oh. secara spesial dan caranya juga memang agak beda dengan yang lainnya. Kita memang full support dari awal sampai akhir. Terus sebelumnya juga kita memang lengkapi mereka dengan otot-otot yang siap untuk melakukan gerakan itu. Oke, jadi intinya semakin kita banyak sharing, semakin banyak ilmu Ya, yang kita itu dapat sih, juga ya. Oke, jadi lebih tepatnya Kak Yoga. Aku adalah teman dari mereka. Oke, jadi fix mantap Kak Yoga ini adalah seorang yang suka bermain dengan anak-anak dan melakukan kegiatan yang positif untuk anak-anak Indonesia, gitu ya Kak ya. Oke, sobat mantap, itu dia perbincangan kita dengan Kak Yoga dan atlet Acil. kita, Acil.
Kita berharap prestasinya akan terus naik Amin. dan sampai ke tingkat dunia tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Mas Rere dan Saya Yoga. Saya Acil. nggak kuku. Au, 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 au. Sampai jumpa. Terima kasih.